Di sebuah sekolah swasta bernama Dokona School, hari-hari para siswa biasanya diwarnai dengan kegiatan biasa, belajar, bermain, dan sesekali dihukum. Namun, semuanya mulai berubah sejak kedatangan guru-guru baru yang tidak biasa, terutama seorang guru bahasa Inggris yang bernama Kona. Kona adalah sosok yang eksentrik. Gaya mengajarnya unik, sering mencampur adukan candaan, tantangan fisik, dan logika yang tak masuk akal. Suatu hari di kelas, salah satu murid blasteran bernama Gina mengajukan pertanyaan serius dalam bahasa Inggris kepada Kona, menanyakan latar belakang mengajarnya dan alasan ia pindah ke Dokona School. Alih-alih menjawab dengan tenang, Kona panik. Bahasa Inggrisnya pas-pasan, dan ia merasa terpojok. Sambil menggumamkan berbagai alasan konyol dan berusaha memahami pertanyaan Gina dengan bantuan Google Translate, ia malah berkelit dan nyaris meminta izin menjawab dalam bahasa Indonesia. Namun para murid tak membiarkannya lolos begitu saja. Mereka justru memaksa Kona menjawab dalam bahasa Inggris, atau harus berlari mengelilingi lapangan. Rekan-rekan murid seperti Yot dan Dot hanya bisa tertawa geli melihat kepanikan Kona. Mereka bahkan menyindir bahwa Kona seharusnya jadi guru bahasa Sunda saja, karena jadi guru Inggris malah bikin malu. Obrolan mereka pun meluas, mengkritik sistem guru di sekolah, mengolok Gina yang jago bahasa Inggris karena keturunan bule, sampai membahas siapa lagi yang cocok jadi guru baru. Nama Robi, teman mereka yang sedang berada di luar kota, disebut-sebut sebagai kandidat ideal. Robi dianggap cukup keren dan pemberani karena pernah mengembalikan batu gaib ke gunung, dalam kisah mereka sendiri yang seperti campuran realitas dan dongeng. Bahkan muncul wacana untuk menjadikannya guru olahraga karena keahliannya dalam karate. Namun, semua obrolan ringan itu berubah menjadi serius ketika Dot dipanggil ibunya. Ternyata ada rencana besar yang tak diketahui teman-temannya. Ibu Dot ingin menikah dengan Pak Budi, kepala sekolah mereka. Tapi syaratnya aneh. Pak Budi bersedia menikahi Ibu Dot dengan imbalan menjadikan Dot dan teman-temannya sebagai guru di sekolah, meski mereka semua masih muda dan jelas tidak memenuhi kualifikasi. Dot merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia merasa senang bisa menguasai sekolah bersama geng 4G-nya, Kona, Yot, Robi, dan dirinya. Tapi di sisi lain, ia tak siap menerima hubungan ibunya dengan Pak Budi. Terlebih lagi untuk memenuhi ambisi pribadi, Pak Budi telah memecat 3 guru lama demi memberi tempat pada guru-guru muda versi Dot. Konflik batin Dot memuncak saat ibunya menuduhnya egois karena belum memberi restu pada pernikahan itu. Dot merasa pernikahan itu tak adil, apalagi kalau harus mengorbankan guru-guru lama hanya demi kehendaknya. Ia pun merencanakan sesuatu, tantangan yang cukup berat untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dot yakin kalau syaratnya dibuat sangat sulit, mungkin Pak Budi akan mundur dengan sendirinya. Sementara itu, Yot datang membawa ide tak terduga. Bagaimana kalau ayahnya sendiri yang diajukan jadi guru agama? Tapi semua tahu bahwa ayah Yot tak punya latar belakang mengajar. Bahkan, Dot menyindir bahwa ayah Yot sendiri belum tentu bisa mengajari satu kelas salat, karena mengajari Bang Topan saja sudah kewalahan. Meski ide itu ditolak secara halus, Dot mulai menyusun rencana besar, mempermainkan sistem dari dalam. Ia ingin menggunakan posisinya sebagai guru untuk mengacaukan aturan-aturan sekolah demi membuka mata semua orang, terutama ibunya, bahwa jalan yang mereka pilih bukan jalan yang benar. Cerita berakhir di momen ambigu. Dot tampak lelah pulang dari sekolah dengan pikiran penuh. Ia belum menemukan solusi, tapi ia tahu satu hal.
sesuatu harus berubah. Entah itu sistem sekolah yang korup, cinta ibunya yang dipaksakan, atau kebodohan guru-guru pengganti seperti Kona yang bahkan tak bisa menjawab pertanyaan murid blasteran tanpa membuka Google Translate.